Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga banyaknya kita di malam hari ini bisa salat berjamaah, bersilaturahmi dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, diberkahi, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan penghapus dosa dan penghalang bencana, amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak-bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini masih tentang Palestina ya. Ini udah pertemuan kedua saya menyampaikan tema tentang Palestina. Bukan hanya karena kejadiannya panjang ini, eskalasinya dan penderitaannya ini sudah sebulan lebih. Kenapa panjang tema tentang Palestina itu? Karena dalil-dalil tentang Palestina itu banyak sekali. Saya membuat tema ceramah tentang Palestina cukup banyak. Di antaranya Palestina itu Ardul Anbiya, negeri para nabi wa rasul. Palestina itu Ardul Mujahidin wa syuhada. Palestina itu negeri para mujahidin dan syuhada. Negeri jihad, mujahid, dan syuhada. Itu aja bisa 2 atau 3 pertemuan. Terus yang paling panjang adalah tentang Palestina itu negeri akhir zaman. Saya ambil yang paling pendek. Mudah-mudahan selesai 1 pertemuan. Yaitu Filistin, Ardul Anbiya wa Rasul. Palestina, negeri para nabi dan rasul. Judul-judul ini, topik-topik ini kan tentang keutamaan dan keistimewaan negeri Palestina ya. Kenapa saya paparkan dengan cukup detail gitu ya, hadis-hadisnya, supaya memperdalam cinta kita ke Palestina. Dengan makin dalamnya cinta kita ke negeri Palestina dan penduduknya akan mendorong kita untuk berbuat lebih banyak. Berawal dari cinta, maka akan berbuat lebih banyak dalam membela dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin rahmati Allah, ada sebuah kisah di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir-tafsir lain banyak sekali. Kisah ini semacam asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul. Jadi dari kisah inilah saya mengambil sebuah kata bahwa Palestina itu Ardul Anbiya, negeri para nabi. Jadi gini ceritanya, itu kan panjang ya, saya tidak baca semua bahasa Arabnya nih. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah hijrah ke Madinah kan dalam waktu singkat itu berhasil membangun masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat yang sangat stabil, sangat kuat politiknya, ekonominya. Setelah ratusan tahun sebelumnya bangsa Arab yang menghuni Madinah itu terpuruk sekali karena pertikaian ya, peperangan berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj. Akibat pertempuran pertikaian berkepanjangan ini akhirnya
Yang menguasai dan mendominasi Madinah itu kan orang-orang Yahudi. Didominasi politiknya terutama itu oleh orang-orang Yahudi. Setelah Rasulullah hijrah, didamaikanlah dua suku Arab penduduk Madinah itu, dan dalam waktu singkat stabillah mereka, politiknya kuatlah, ekonominya gitu. Orang-orang Yahudi tidak rela. Orang-orang Yahudi marah dengan kenyataan itu. Kemudian orang-orang Yahudi penduduk Madinah ini mendatangi para pemuka agamanya. Kemudian mereka meminta agar pemuka agamanya berpikir keras bagaimana caranya biar Muhammad kembali meninggalkan kota Madinah. Biar Nabi Muhammad kembali keluar dari kota Madinah. Maka para pemuka agamanya pun berpikir keras, berembuk, akhirnya mereka ketemu sebuah jalan, sebuah cara. Maka mereka datangi Rasulullah. Pemuka-pemuka agama Yahudi ini datangi Rasulullah di suatu hari dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mereka tidak mengakui Rasulullah, ya wahai Muhammad. Laqad alimta ma hadhihi bi ardil anbiya. Itu awal omongan mereka tuh. Kami yakin engkau tahu Madinah itu bukan negeri para nabi. Negeri para nabi itu Palestina. Mereka menyebutnya Syam. Syam itu Palestina dan sekitarnya, termasuk sebagian Lebanon, Jordan, Suriah. Tapi yang dimaksud di situ adalah Palestina. Kami yakin engkau tahu negeri para nabi itu Palestina. Seandainya engkau benar seorang nabi, utusan Allah, maka semestinya engkau itu tidak tinggal di sini. Semestinya engkau tinggal di tempat tinggalnya Nabi Ibrahim dan keturunannya. Para nabi kebanyakan tinggal di sana, kata mereka. Dan seandainya engkau pergi dari kota ini dan tinggal di Palestina, maka ada kemungkinan kami orang-orang Yahudi itu percaya sama engkau, bahwa engkau seorang nabi. Dan ada kemungkinan kami ikut ajaranmu. Ada peluang kami ikut ajaranmu. Rasulullah itu fasaddaqa ma yaqulu. Ma yaqulu. Rasulullah membenarkan omongan mereka itu. Jadi Rasulullah mengakui memang Ardul Anbiya, negeri para nabi itu adalah Palestina. Kemudian lagi pula Rasulullah itu juga ingin orang-orang Yahudi itu memang benar-benar masuk Islam. Rasulullah itu mulai kemakan tuh sama omongan pemuka-pemuka agama Yahudi itu. Mulai terpengaruh, Pak. Nah, apalagi orang-orang Yahudi itu menutup omongannya dengan perkataan begini. Saya bacakan sedikit nih. Wa innama yamna'uka minal khuruji ilaiha makhafatuka rum. Wa innallaha sayamna'uka minar rum in kunta rasulah. Kata orang-orang Yahudi, kami menduga engkau itu tidak pergi dan tinggal di Palestina karena engkau takut sama tentara Romawi yang sedang saat ini menguasai Palestina. Padahal kalau engkau benar-benar seorang nabi, kan semestinya nggak usah takut. Sekuat apapun Romawi, Allah akan melindungimu, gitu. Luar biasa tuh ya omongannya orang Yahudi. Maka Rasulullah berhari-hari resah itu, Pak, ya. Di antara membenarkan bahwa Palestina itu negeri para nabi, ditambah keinginan bahwa orang-orang Yahudi masuk Islam, gitu. Ditambah ingin membuktikan bahwa beliau tidak takut sama orang-orang Romawi itu, gitu. Ingin membuktikan bahwa tuduhan orang-orang Yahudi itu tidak benar, gitu. Tetapi kenapa beliau resah? Tetapi beliau sudah terlanjur cinta sama kota Madinah. Kenapa beliau cinta kepada kota Madinah? Melebihi cintanya kepada kota Mekah. Karena beliau itu ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau itu suka berdoa kepada Allah dan dikabul oleh Allah doa seorang nabi. Doanya ini suka saya ajak baca jemaah itu. Kalau saya lagi berkunjung ke kota Madinah, kalau lagi city tour ya, di kota Madinah tuh datang ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah, saya ajak jemaah itu untuk berdoa. Doa yang diriwayatkan di hadis Bukhari Muslim. Rasulullah berdoa begini, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, beri kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami sangat mencintai kota Mekah, atau lebih besar lagi. Maksudnya itu apa?
atau lebih besar lagi. Maksudnya itu beliau minta agar kecintaan kepada kota Madinah lebih besar dibanding kecintaan kepada kota Mekah. Dikabul oleh Allah. Beliau cinta sekali kepada kota Madinah, tapi mendengar omongan orang Yahudi itu, beliau resah tuh. Akhirnya setelah beberapa hari, beliau itu sampai berkemas, Pak, bersiap-siap untuk pergi dan tinggal di Palestina. Ya. Kemudian turunlah ayat surat Al-Isra ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Ayat ini mengatakan dan mereka membuatmu resah. Mereka di situ maksudnya orang-orang Yahudi tadi. Mereka membuatmu resah, wahai Muhammad, sampai engkau hampir meninggalkan kota ini. Seandainya engkau mengikuti perkataan mereka, maka mereka pun tidak akan tinggal di kota itu kecuali sebentar saja. Ayat ini secara tersirat mengatakan kepada Rasulullah bahwa beliau itu tidak harus ke Palestina. Sebagai bukti seorang nabi tidak mesti tinggal di Palestina. Dengan ayat ini beliau paham bahwa beliau itu oleh Allah diperintahkan untuk tinggal di kota Madinah dan sampai akhir hayatnya di kota Madinah. Seandainya tidak turun ayat ini, Rasulullahnya sudah di Palestina tempat tinggalnya. Itulah salah satu kisah yang dari kisah itu saya mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah juga membenarkan bahwa Palestina itu ardul anbiya, negeri para nabi. Maka apapun yang kita lakukan, membantu Palestina, peduli dengan Palestina, akan merupakan bagian dari cinta kita kepada para nabi. Setiap kita kirimkan doa, setiap kita kirimkan donasi, selain pahala doa, selain pahala infak, sedekah, maka terselip satu pahala juga, yaitu pahala mencintai para nabi. Karena Palestina itu negeri para nabi. Nah kemudian saya telusuri bukti-bukti lain, Pak. Ada 6 bukti bahwa Palestina itu memang ardul anbiya. Inilah yang menyebabkan Rasulullah itu langsung percaya, langsung membenarkan omongan orang-orang Yahudi bahwa Palestina itu bumi para nabi. Pertama adalah Palestina disebut ardul anbiya, negeri para nabi, karena memang para nabi dan rasul paling banyak lahir dan tinggal di Palestina. Nabi Ibrahim, beliau lahirnya memang tidak di Palestina, tapi tinggal sampai akhir hayatnya di Palestina. Karena setelah dibakar Raja Namrud, beliau diperintah hijrah. Hijrahnya ke Palestina. Maka beliau dan keluarganya kuburannya di Palestina. Dalilnya di surah Al-Anbiya ayat 71. Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut dengan dihijrahkan ke sebuah negeri yang diberkahi, dan negeri itu adalah Syam, negeri itu Palestina. Kemudian yang kedua, kita percepat saja karena waktunya singkat ya. Yang kedua, Palestina itu ardul anbiya. Kenapa? Hampir seluruh tempat bersejarah yang disebutkan di Quran terkait kisah para nabi, hampir semuanya lokasinya di Palestina dan sekitarnya. Saya tidak akan baca satu persatu ya, idenya ayatnya, kepanjangan. Di Quran itu surat Yusuf ayat 10. Ada yang disebut Goya Batil Jub. Apa itu Goya Batil Jub? Goya Batil Jub itu sumur tempat Nabi Yusuf dibuang. Oh tadi saya sebutkan dulu ya, nabi-nabi yang di Palestina itu siapa aja? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ismail lahir di Palestina, tapi kemudian dihijrahkan ke Mekah ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lahir di Palestina, Nabi Ishak lahir sampai meninggal di Palestina, Nabi Yakub lahir di Palestina, sempat ke Mesir, kemudian dikubur di Palestina. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu paling banyak tuh di Palestina. Belum lagi nabi-nabi lain, Pak. Nabi itu, Nabi Yusuf bin Nun. Ya. Hadirin rahmati Allah. Nah, tadi tempat-tempat bersejarah terkait kisah para nabi itu di Palestina kebanyakan. Tadi Goya Batil Jub, sumur tempat Nabi Yusuf dibuang, adanya di Palestina. Lihat di tafsirnya.
Lokasinya sumur itu di Syam. Dan ini logis. Kenapa? Karena keluarga Nabi Yakub itu dengan 12 anaknya, salah satunya Nabi Yusuf memang tinggal di Palestina. Nabi Yusuf dibuang di sebuah sumur, sumurnya di Palestina. Kemudian di Quran surah Baqarah ayat 239, Allah menguji sebuah pasukan dengan sebuah sungai. Ujiannya apa? Pasukan itu lagi udah berjalan jauh menempuh padang pasir, mau bertempur dengan orang kafir, ketemu sungai, diuji oleh Allah. Nggak boleh minum kan? Innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kalian dengan sungai ini. Tidak boleh minum dari sungai ini kecuali secedukan sebelah telapak tangan saja. Gitu. Padahal mereka lagi haus-hausnya, lagi panas-panasnya. Maka sebagian besar melanggar, Pak. Dilarang minum. Yang ada bukan cuma minum, menyebur. Ada nyebur. Udah minum sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Itulah pasukan Talut. Di dalam pasukan itu ada Nabi Daud. Masih muda, belum jadi nabi. Sungai itu adanya di mana? Sungai itu adanya di Palestina. Sungai itu adanya di Palestina, antara Palestina dan Jordan. Sungai yang pernah dipakai Allah menguji pasukan Nabi Daud itu yang mau bertempur dengan Raja Jalut, bangsa Amalek. Kemudian di Quran ada Wadin Namli, surat An-Naml ayat 18. Wadin Namli itu apa? Wad itu lembah, Namli itu semut, lembah penuh semut. Kisahnya adalah pasukan Nabi Sulaiman membawa pasukannya sangat besar dan sangat panjang. Pasukannya dahsyat karena terdiri dari manusia, jin dan binatang gitu. Entah mau kemana tidak disebutkan di Quran itu. Tapi yang jelas beliau itu pasukannya hampir lewat ke sebuah lembah penuh semut. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman junuduhu la yashurun. Ketika Nabi Sulaiman sudah dekat ke lembah penuh semut itu, sang ratu semut berteriak, "Wahai seluruh rakyatku semut-semut, masuk ke sarang kalian, jangan sampai kita keinjak-injak sama pasukan Sulaiman karena mereka tidak akan menyadarinya." Nabi Sulaiman mendengar suara semut itu. Oleh Allah dibikin tembus suara semut. Suara ratu semut berteriak masuk ke telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum. Wadin Namli, lembah semut itu di mana? Di Palestina juga. Ya, itulah bukti Palestina itu Ardul Anbiya. Kemudian ada seorang nabi bepergian sendirian, naik keledai, lewat di sebuah Korea. Korea itu sebuah kota, ya. Sebuah kampung, maksudnya sebuah kota di situ ya. Kota tersebut khawiyatun ala urusyiha, surah Al-Baqarah ayat 259. Kotanya sudah hancur. Bangunan-bangunannya roboh. Mayat bergelimpangan di jalanan. Dan sebagian sudah busuk, sebagian sudah tulang belulang. Maka sang nabi ini kemudian terucap refleks dari mulutnya. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana kira-kira ya? Bagaimana Allah menghidupkan mayat-mayat ini setelah mereka mati begini? Ini perkataan ini semacam dihukum barangkali oleh Allah tuh ya. Tidak layak seorang nabi semacam meragukan bahwa Allah mampu menyusun tulang belulang dan daging yang sudah busuk menjadi makhluk hidup yang kembali hidup, gitu. Menjadi makhluk yang kembali hidup. Karena omongannya itu fa'amatahu mi'ata amin. Nabi ini diwafatkan 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun wafat tergeletak di situ, bangun lagi. Kaget dia kan? Allah tanya, "Kamu sudah berapa lama di sini?" "Labistu yauman aw ba'da yaum," paling sehari atau setengah hari. "Balabista mi'ata amin." Engkau ini di sini sudah 100 tahun. Kaget dia. Kemudian dia lihat keledainya di sampingnya, yang tadinya ditambatkan di sampingnya, sudah tulang belulang. Tinggal tulang belulang itu keledai. Dan dengan ajaib di hadapan mata orang ini, nabi ini, tulang belulangnya disusun, nempel, keluar daging, keluar kulit, jadi keledai hidup. Nabi siapa ini? Ini Nabi Uzair. Kota apa itu yang beliau datang ke situ sudah hancur. Mayat bergelimpangan di jalanan.
persis Gaza sekarang, mayat bergelimpangan di jalanan. Negeri apa itu? Kota apa itu? Itu kota Yerusalem. Lihat di tafsir-tafsir. Yerusalem di mana? Di Palestina. Kenapa kotanya hancur, mayat di jalanan segitu banyaknya? Karena habis dibantai, diserbu sama Persia. Jadi memang langganan Palestina itu Pak, diserbu itu. Sekarang Yahudi kan, dulu itu Romawi, Persia, Assyria, Babilonia. Berkali-kali hancur dan dibantai Palestina itu. Inilah Nabi Uzair, nabi yang oleh Yahudi disebut anak Allah. Waqalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Dan kota itu adalah Yerusalem, adanya di Palestina. Kemudian Nabi Zakaria hampir 100 tahun berdoa kepada Allah ingin punya anak. Sama ujiannya dengan Nabi Ibrahim, tak punya anak. Berdoa beliau terus tanpa putus asa, padahal sudah tua renta, istrinya pun mandul, tapi tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Akhirnya dikabul. Bagaimana dikabulnya dan kapan dan di mana? Di surat Al-Imran 39. Fanadatul malaikah wa huwa qaimu yusolli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya. Beliau lagi sholat, beliau lagi berdoa di mihrab. Mihrab ini ya, mihrab itu kayak begini. Beliau lagi berdoa di mihrab. Datanglah malaikat ngasih kabar, sebentar lagi engkau akan punya anak. Namanya Yahya. Maka Nabi Yahya itu namanya langsung dari Allah. Namanya Yahya. Mihrab mana itu? Mihrab masjid mana? Masjidil Aqsa. Di mana itu? Di Palestina. Nabi Isa dikejar-kejar oleh Romawi dan rahib-rahib Yahudi, melarikan diri bersama ibunya yaitu Maryam ke sebuah dataran tinggi. Dataran tingginya disebut Rabbah. Ada di surat Al-Mu'minun ayat 50. Dataran tinggi yang disebut Rabbah ini, Rabbah itu dataran tinggi ya. Di mana itu lokasinya? Di Palestina juga. Tidak bisa saya sebutkan semuanya, habis waktunya untuk poin ini saja, Pak. Yang paling utamanya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Al-Isra 1. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Itulah bukti kedua. Jadi pertama, para nabi dan rasul paling banyak lahir dan tinggal di Palestina. Yang kedua, tempat-tempat bersejarah terkait hidup para nabi di Quran. Hampir semuanya lokasinya di Palestina. Yang ketiga, Palestina itu Ardul Anbiya. Karena sampai beberapa orang nabi diperintahkan berperang di Palestina demi membebaskan Palestina dari penjajahan oleh bangsa kafir. Ini udah setara dengan Mekah kayak begini Pak, kemuliaan ini. Mekah itu kan saking mulianya, saking cintanya, saking istimewanya, saking cintanya Allah kepada kota Mekah, sampai Allah memerintahkan seorang nabi untuk menyusun pasukan besar, membebaskan kota Mekah dari kekuasaan bangsa kafir penyembah berhala. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu di Madinah membangun pasukan besar untuk kemudian diperintah Allah untuk merebut Mekah, membebaskan Mekah dari bangsa kafir. Ternyata Palestina bahkan beberapa orang nabi, bukan seorang saja. Nabi siapa yang diperintahkan berperang demi membebaskan Palestina dari bangsa kafir? Nabi siapa yang pertama? Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua orang nabi sekaligus. Diperintahkan untuk bertempur dengan umatnya, membebaskan Palestina yang sedang dijajah orang kafir. Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa sampaikan kepada umatnya, aku dapat perintah dari Allah untuk berperang dengan kalian, membebaskan negeri Palestina. Maka ternyata apa jawaban umatnya? Bani Israel ini, surah Al-Maidah ayat 24 sampai 26. Umat Nabi Musa bilang, qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kami tidak akan mau berperang. Boro-boro perang mereka masuk aja nggak berani, Pak. Inna fiha qauman jabbarin, karena di Palestina itu ada bangsa yang sangat gagah perkasa. Palestina sedang dijajah oleh orang kafir yang postur tubuhnya gagah perkasa. Tidak berani mereka, boro-boro perang masuk aja nggak berani. Maka kurang ajarnya dan pengecutnya orang-orang Bani Israel itu mereka mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun.
Berangkatlah engkau saja berdua dengan Tuhan berperang. Kami di sini saja nunggu. Gitu. Ya, inilah bukti Bani Israel itu sangat pengecut. Dan omongannya sangat lancang sekali. Nabi Musa disuruh berperang berdua dengan Allah. Kami nunggu saja di sini. Maka kalau Bapak dengar cerita-cerita sekarang, pengecutnya tentara-tentara Yahudi, Bani Israel sekarang itu, wah itu sudah dari Quran, Pak. Secara genetik memang mereka bangsa sangat pengecut. Sampai sekarang itu banyak kabar tentara Israel itu pakai pempes, Pak. Ya. Karena takut ketahuan, terkencing-kencing, ketakutan berperang melawan orang di Gaza itu. Dihukum oleh Allah, Pak. Keengganan, kepengecutan Bani Israel berperang membebaskan Palestina oleh Allah dihukum. Padahal kan seharusnya mereka itu nggak usah takut ya. Segagah-gagahnya, seperkasa-perkasanya orang kafir yang sedang menguasain Palestina, mereka seharusnya nggak usah takut. Kenapa? Perang mereka itu diperintahkan oleh Allah. Allah pasti membela. Udah begitu, di tengah-tengah mereka ada dua orang nabi sekaligus. Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan mereka tahu Nabi Musa itu punya mukjizat yang sangat dahsyat. Seharusnya mereka nggak takut gitu. Tapi dasar memang pengecut ya. Nggak mau mereka dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Berat Pak hukumannya tuh. Di surat ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sal qaumil fasikin. Allah memutuskan hukumannya karena mereka pengecut, nggak mau perang. Maka Allah mengharamkan mereka masuk ke Palestina. Dan oleh Allah akan dibikin mereka tersesat keliling-keliling di padang pasir selama 40 tahun. Bayangin tuh Pak, tersesat di padang pasir yang sangat panas antara Mesir dengan Palestina. Mending kalau tersesatnya sebentar. Tersesatnya 40 tahun. Jalan, balik lagi, keliling-keliling, nggak bisa keluar. Bukan cuma negeri Palestina, tapi negeri-negeri orang lain juga nggak ketemu Pak. Keliling-keliling di padang pasir. Itu berat Pak. Kenapa berat? Saya aja tersesat beberapa menit gara-gara Google. Nyesek Pak. Kata Google belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Mentok di kuburan. Gitu. Ada nggak di sini yang punya pengalaman tersesat sama Google? Pernah di kuburan, pernah di tempat pembuangan sampah. Coba itu saya tersesat sama Google. Padahal kan tersesatnya di kuburan, bukan di padang pasir ya. Ini di padang pasir, udah gitu 40 tahun. Allah sudah kasih tahu ke Nabi Musa 40 tahun tersesatnya. Ya. Tapi kenapa mereka bisa survive, Pak? Kenapa mereka bisa bertahan hidup gitu loh. 40 tahun di padang pasir. Nah, kan mereka sulit air, sulit makanan padang pasir. Jawabannya di Al-Baqarah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka itu tidak merasakan panas padang pasir meskipun tersesat-sesat. Kenapa? Dhallalna 'alaikumul ghamam. Dinaungi sama awan. Allah menciptakan awan yang tidak menurunkan hujan, tapi tugasnya awan ini menghalangi terik matahari, gitu kan. Kemana mereka pergi awannya ngikutin. Kemudian mereka tidak haus, tidak lapar karena Allah turunkan manna dan salwa. Manna itu semacam minuman yang 70 kali lipat lebih sehat dari madu, 70 kali lipat lebih nikmat dari madu. Sedangkan salwa itu burung Pak, yang dagingnya tidak akan ada tandingnya katanya sampai hari kiamat. Salwa itu ya. Jangan bandingin dengan pecel ayam bebek Pak, jauh Pak, jauh. Ya. Salwa. Nah, salwa itu turun dari langit tinggal nangkepin jinak itu. Itulah ayat ini ada pelajaran Pak. Lihat Bani Israel nih disuruh perang melawan orang kafir yang sedang ngejajah Palestina. Mereka menolak, mereka pengecut, dihukum Allah, disesatkan di padang pasir 40 tahun. Makanya saya heran, saya bingung, sebingung-bingungnya ya. Ada orang-orang di negeri kita yang malah nyuruh pejuang-pejuang di Gaza itu berhenti perang. Ya, menurut mereka berhenti saja katanya gitu perangnya. Ada nggak kayak gitu negeri kita? Karena kalau lanjut perang, ketika terbunuh bukan mati syahid katanya, mati konyol. Itulah Pak, anehnya beberapa dai di negeri kita itu. Salah seorangnya kemarin sudah diajak mubahalah. Ternyata
nggak mau juga ngeles, Pak. Ya. Siapa kemarin tuh ya? Yang ngomong menyalah-nyalahkan pejuang Gaza, diajak mubahala. Ngeles nggak mau tuh. Kalau dia yakin dalam kebenaran, maka dia akan penuhi tantangan itu gitu. Ternyata ngeles sampai sekarang nggak mau, Pak. Ini lihat di Quran, apa mereka nggak baca Quran? Allah hukum 40 tahun tersesat gara-gara nggak mau perang melawan penjajah kafir yang sedang menguasai Palestina. Hadirin rahmati Allah. Kemudian setelah 40 tahun, kapok mereka dihukum 40 tahun tersesat, akhirnya mau tuh berangkat ke Palestina dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi berhasil nggak? Belum berhasil, ya. Nabi Harunnya keburu wafat, Nabi Musanya keburu wafat. Kemudian Nabi berikutnya diperintahkan oleh Allah untuk berperang membebaskan Palestina dari kekuasaan bangsa kafir. Nabi siapa yang ketiga? Dua nabi pertama, Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian yang ketiga udah tadi, Nabi Daud. Tapi Nabi Daud itu urutannya yang keempat. Nabi Daud kan tadi berperang ngelewatin sungainya di Palestina. Berarti beliau itu perang di Palestina. Yang satunya lagi Nabi siapa? Yang diperintah perang membebaskan Palestina dari kekuasaan kafir. Nabi ini tadinya adalah pengikutnya Nabi Musa. Sahabatnya, pengikutnya, pengawalnya Nabi Musa. Dialah orang yang Nabi Musa itu kalau berdakwah kemana-mana, kalau nggak dikawal sama Nabi Harun, maka Nabi Harunnya lagi ada halangan gitu ya, ditemeninnya sama beliau nih, yang kemudian nanti jadi Nabi. Dan orang inilah juga, sahabat Nabi Musa inilah juga, yang nemenin Nabi Musa nyari-nyari Nabi Khidir. Nabi Musa ketika nyari-nyari Nabi Khidir, sampai ke pantai-pantai kan ditemenin seseorang ya. Ini orang namanya Yusha bin Nun. Karena sering ngikutin Nabi Musa, maka beliau ilmunya tinggi. Sering ngobrol dengan Nabi Musa, ilmunya luas. Bukan cuma ilmunya luas, beliau itu gagah. Maka oleh Nabi Musa diangkat jadi panglima perang. Sejak Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa ngangkat kamu jadi panglima perang. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Harun kan Nabi. Panglima perangnya adalah Yusha bin Nun. Setelah Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal, Yusha bin Nun diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi. Tapi tidak termasuk 25 Nabi dan Rasul kan? Berangkatlah beliau itu melanjutkan misi pembebasan Palestina dari bangsa kafir. Berhasil di tangan beliau. Dalilnya banyak di kitab Fathul Bari Ibnu Hajar diantaranya. Juz 6 255. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan sebuah kisah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Inna syamsa lam tuhbas li basyarin illa li Yusha bin Nun layali asara ila Baitil Maqdis." Kata Rasulullah, tidak pernah Allah menghentikan matahari dari peredarannya sepanjang zaman kecuali sekali saja. Yaitu ketika pasukan Yusha bin Nun bertempur membebaskan Baitul Maqdis dari bangsa kafir. Ini hadis, Pak, kalau dibaca sama orang ilmuwan-ilmuwan yang tidak begitu percaya sama dalil, tidak akan percaya. Apalagi kisah ini dibaca sama orang-orang kafir, ilmuwan-ilmuwan kafir, nggak bakal percaya. Matahari dihentikan dari peredarannya, kan matahari beredar tuh. Matahari dihentikan dari peredarannya, dari perputarannya gitu. Peredaran di sini tuh maksudnya wallahu alam ya, apakah revolusi, apakah rotasi gitu ya. Allah menghentikan matahari dari peredarannya sampai beberapa jam itu. Sedangkan matahari menurut ilmu pengetahuan sekarang jangankan berhenti beberapa jam, berhenti sedetik saja matahari berputar, kira-kira gimana dampaknya menurut ilmu pengetahuan? Wah, bisa kiamat itu, bisa hancur tata surya, tabrakan planet bintang. Wah. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan matahari, Allah Maha Kuasa menghentikan matahari berapa lama pun dihentikannya tanpa menimbulkan kehancuran alam semesta. Nah, jadi matahari kata Rasulullah nggak pernah dihentikan dari peredarannya kecuali saat pasukan Yusha bin Nun merebut Palestina dari bangsa kafir. Bagaimana, apa hubungannya matahari dihentikan dengan direbutnya Palestina, dengan pertempuran merebut Palestina itu? Apa hubungannya? Hadis tadi kan pendek.
penjelasan yang lebih panjangnya dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah nomor 202. Sama dari Abu Hurairah. Jadi panjangkan hadisnya itu, saya persingkat saja. Jadi Yusha bin Nun itu ketika berjalan dari padang pasir dengan ratusan ribu Bani Israel, sesampainya di dekat benteng Palestina, di dalam benteng pasukan kafir sudah siap menghadapi gitu. Sesudah tinggal beberapa saat lagi masuk ke sampai di benteng Palestina, matahari hampir tenggelam. Gitu. Kalau matahari tenggelam, pasukan Yusha bin Nun maksa bertempur. Ada dua pelanggaran. Pelanggarannya apa? Pelanggaran yang pertama, bertempur di malam hari, nggak boleh. Sekarang saja yang bertempur itu siang malam. Zaman para nabi dulu, zaman dahulu gitulah, pertempuran itu lebih manusiawi. Malam-malam itu gencatan senjata dulu malam-malam itu untuk merawat yang luka, menguburkan yang meninggal. Besok pagi dilanjut. Pelanggaran kalau perang di malam hari. Nah, dalam riwayat lain dikatakan Nabi Yusha bin Nun itu ketika sampai di depan gerbang Palestina itu hari Jumat. Maka kalau matahari terbenam sudah masuk hari Sabtu. Bani Israel hari Sabtu itu hari yang sakral dalam sepekan. Seperti Jumatnya umat Nabi Muhammad. Di hari Sabtu itu orang Yahudi, orang Bani Israel ini, pelanggaran terberat adalah perang. Perang di hari Sabtu. Jangankan perang, di hari Sabtu itu mencari nafkah saja nggak boleh. 24 jam. Kalau umat Nabi Muhammad lebih ringan. Sebelum Jumatan masih boleh dagang. Setelah Jumatan masih boleh dagang. Bani Israel nggak boleh. Maka Yusha bin Nun kemudian terpaksa berhenti tuh. Karena matahari hampir tenggelam. Berarti harus nunggu 24 jam kemudian. Masuk hari Ahad, baru lanjut gitu kan. Ternyata Allah ngasih informasi kepada Yusha bin Nun. Wahai Yusha bin Nun, lanjut. Masuk, perang. Gitu. Kata Yusha bin Nun, ya Allah, matahari hampir tenggelam. Dan ini masuk hari Sabtu, dan ini malam hari. Kata Allah, lanjutkan perangnya. Aku menahan matahari, tidak akan tenggelam sampai kamu selesai merebut Palestina. Inilah bukti betapa Allah sangat mencintai Palestina. Sampai-sampai Allah tidak mau menunda satu hari, Pak. Allah tidak mau menunda satu hari, Palestina dibebaskan dari bangsa kafir. Matahari ditahan oleh Allah. Maka bertempurlah Yusha bin Nun itu beberapa jam. Dan pasukan kafir pun takluk. Setelah perangnya selesai, Palestina direbut, matahari bergerak lagi, terbenam. Itulah kisah Yusha bin Nun. Dan sekarang kuburannya pun ada di Palestina. Kuburan siapa? Kuburan Yusha bin Nun. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang keempat, bukti bahwa Palestina itu negeri para nabi dan rasul adalah para nabi dan rasul yang tidak tinggal di Palestina suka berkunjung ke Palestina. Terutama tujuan utamanya adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi kan tadi para nabi banyak yang tinggal sampai meninggal di Palestina. Tapi ada juga yang negerinya jauh dari Palestina. Yang negerinya jauh dari Palestina suka berkunjung ke Palestina. Nah, ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Hadisnya ya. Apa buktinya? Saya tidak ulang hadisnya ya. Buktinya adalah Rasulullah di hadis Sahih Muslim 162. Rasulullah ketika Isra, sesampainya di Masjidil Aqsa, beliau mengatakan farobatul buraq fil halqah ala diyar bitubihil anbiya. Aku ikat buraq di sebuah tempat pengikatan di mana para nabi sebelumnya semuanya mengikat buraq itu di situ. Itu dari kalimat itu berarti buraq itu diciptakan Allah bukan khusus ketunggangan Rasulullah Isra Mi'raj. Dari kalimat Rasul itu informasi bahwa para nabi sebelumnya yang tinggalnya jauh dari Palestina juga nunggangin buraq untuk berkunjung dan balik dari Palestina. Itulah Pak ya, saking inginnya para nabi yang jauh rumahnya dari Palestina untuk berkunjung ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, sampai Allah menciptakan tunggangan spesial bernama buraq. Ya. Yang kelima Pak, yang kelima, bukti bahwa Palestina itu Ardul Anbiya, negeri para nabi dan rasul adalah para nabi yang tinggalnya jauh dari Palestina
pada ingin meninggal dan dikubur di Palestina gitu. Ini dalilnya banyak juga. Salah satunya tuh yang saya bingung ketika ke Palestina, Pak ya. Ketika ke Palestina, saya ziarahi kuburan para nabi satu-satu gitu. Saya ketemu kuburan Nabi Yakub kan. Kuburan Nabi Yakub, bahkan kuburan Nabi Yusuf, tapi kuburan Nabi Yusuf nggak sempat saya kunjungin itu ya. Karena kuburan Nabi Yusuf itu simpang siur juga, persisnya di mana gitu. Nabi Yakub jelas ada, kita ziarahin. Tapi saya bertanya-tanya dalam pikiran tuh, Nabi Yakub bukannya diboyong ke Mesir gitu kan? Kan lihat di surat Yusuf, Nabi Yakub itu setelah Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kan Nabi Yusuf dibuang ke sumur ketika kecil. Kemudian dibawa sama bangsawan Mesir, jadi budak di Mesir. Maka kemudian Allah merubah nasibnya. Tadinya budak di Mesir, jadi raja Mesir. Setelah Nabi Yusuf jadi raja, keluarganya semuanya diboyong tuh. Ayahnya, ibunya, sama 11 saudaranya diboyong ke Mesir, tinggal di istana. Dan karena Nabi Yakub itu seorang nabi, ketika beliau pindah ke Mesir dan keluarganya, umatnya pun ngikut. Itulah asal-usul Bani Israel jadi beranak pinak di Mesir. Nah, setahu saya kan gitu, Nabi Yakub itu diboyong ke Mesir. Tapi kuburannya kok ada di Palestina? Ya, ternyata Pak ada di dalam Bidayah wan Nihayah di Qasasul Anbiya ada kisahnya itu. Nabi Yakub itu di Mesirnya cuma 17 tahun. Sebelum meninggal, beliau wasiat kepada Nabi Yusuf, kalau nanti aku meninggal, bawa jasadku ke Palestina. Aku tetap ingin dikubur di Palestina. Maka Nabi Yusuf itu setelah Nabi Yakub wafat, Nabi Yusuf minta izin kepada penduduk Mesir sebagai seorang raja, beliau meninggalkan Mesir beberapa bulan gitu untuk membawa jenazahnya Nabi Yakub untuk dikubur di Palestina. Ya. Itu ya. Kemudian Nabi Yusuf sendiri, nah kalau Nabi Yusuf kisahnya cukup panjang, Pak. Saya persingkat saja ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kisahnya ada di Sahih Ibnu Hibban nomor 723. Diceritakan di hadis yang panjang ini begini, Pak. Kembali ke kisah Nabi Musa kan ya. Nabi Musa itu setelah 40 tahun tersesat-sesat gitu, ya. Nggak kunjung ketemu jalan ke Palestina. Tadi sebagai hukuman nggak mau perang gitu. Setelah lewat 40 tahun masih tersesat juga. Nabi Musa bingung, kan sudah dikasih tahu oleh Allah. Tersesatnya 40 tahun. Setelah 40 tahun masih tersesat juga, maka Nabi Musa itu ngumpulin orang-orang Bani Israel, bertanyalah Nabi Musa kepada Bani Israel tuh di padang pasir itu. Ini kita sudah 40 tahun tapi masih tersesat juga, pasti ada penyebab lain. Kita sudah bertobat kan, kita sudah mau nih perang ke Palestina, tapi kenapa tersesat juga? Ternyata ada seseorang yang angkat tangan. Wahai Musa, menurut aku kita ini tersesat-sesat terus. Padahal sudah lewat 40 tahun gitu. Ada satu penyebab lain, yaitu apa? Kita mengabaikan wasiat Nabi Yusuf. Kaget Nabi Musa kan? Rupanya Nabi Musa nggak tahu Nabi Yusuf pernah wasiat. Wasiat apa memangnya? Aku nggak tahu, kata Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf itu gitu ya, kata orang ini, dia juga pasti dapatnya itu dari bapaknya, dari kakeknya gitu kan, karena sudah rada jauh. Nabi Yusuf itu ketika masih hidup berwasiat, kalau nanti aku meninggal, ya gini, Nabi Yusuf itu bilang, kelak di kemudian hari kalian semua wahai Bani Israel pada akhirnya akan meninggalkan Mesir. Oh, Nabi Yusuf itu udah tahu ya. Meninggalkan Mesir kemana? Ke Palestina kalian itu nanti. Dan ini terjadi di zaman Nabi Musa. Aku wasiat, kata Nabi Yusuf, kalau kalian nanti pergi meninggalkan Mesir, berbondong-bondong pulang ke Palestina, gali kuburanku, bawa jasadku ke Palestina, kuburkan di Palestina. Disanggupin sama Bani Israel. Tapi karena kondisi sangat diperbudak, kondisi menderita, dan ketika meninggalkan Mesir juga terburu-buru, dikejar oleh Firaun kan, lupa semuanya gitu. Ah, kata Nabi Musa, aku yakin itu penyebabnya. Tapi kata Nabi Musa, masalahnya siapa yang tahu kuburan Nabi Yusuf? Nah, tengok-tengok nggak ada yang tahu kuburan Nabi Yusuf. Ternyata ada yang tahu seorang. Siapa? Ajuz Bani Israel. Ajuz Bani Israel itu maksudnya seorang nenek-nenek Bani Israel, perempuan tua Bani Israel. Nah, makanya kisah ini disebut kisah Ajuju Bani Israel, perempuan tua Bani Israel. Saya tahu kuburannya, persis saya tahu katanya.
Kemungkinannya Pak, karena ayahnya, kakeknya yang dulu merawat kuburan Nabi Yusuf. Saya tahu persis kuburannya. Maka kata Nabi Musa, kalau begitu engkau pulang ke Mesir bersama beberapa orang laki-laki, tunjukkan kuburan Nabi Yusuf, gali, bawa jasadnya kemari. Mudah-mudahan ketersesatan kita berhenti. Dihentikan. Si perempuannya malah bilang begini, hatta tu'tiya hukmi ya Musa. Kata si perempuan, aku nggak mau kecuali engkau penuhi syaratnya. Gitu. Kata Nabi Musa, syaratnya apa memangnya, wahai nenek-nenek? Syaratnya apa? Ternyata syaratnya sederhana. Si perempuan ini mengatakan, aku numa'aka fil jannah. Syaratnya adalah engkau menjamin aku masuk sorga, dan di sorga aku bersama-sama engkau. Gitu. Nabi Musa nggak mau jawab. Kenapa? Yang jamin orang masuk sorga bukan Nabi, tapi Allah. Nabi Musa diem ya. Turunlah malaikat Jibril ngasih tahu ke Nabi Musa bahwa perempuan ini memang akan masuk sorga, dan di sorganya akan bersama-sama Nabi Musa. Gitu. Maka dikasih tahu sama Nabi Musa, maka perempuan ini gembira dan menyanggupi. Pulanglah ke Mesir bersama beberapa orang laki-laki. Ternyata sesampainya di Mesir ditunjukkan kuburan Nabi Yusuf itu sudah tergenang air, Pak. Maka si perempuan mengatakan, ihtafiru wastakhriju. Keringkan airnya. Setelah kering, digali, keluarlah jasad Nabi Yusuf. Dibawa, digotong ya. Bertemu lagi dengan rombongan Nabi Musa. Ujung hadisnya kalimatnya gini. Wa iddat tariq misla dau'in nahar. Setelah jasad Nabi Yusuf dibawa bersama mereka, bersama rombongan Nabi Musa itu, maka tiba-tiba saja rute ke Palestina terang benderang, seterang siang hari. Tidak ada lagi ketersesatan. Itulah Pak ya. Ini salah satu dalil bahwa para nabi itu ingin meninggal, ingin dikubur di Palestina. Saking apanya tuh? Saking Palestina itu ardul anbiya. Ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad mah ini sudah tidak boleh ya kayak begini ya. Jasa dibawa-bawa jauh-jauh. Udah tidak berlaku di umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu perintah Rasul, kuburkan jenazah itu secepat mungkin. Nggak usah dibawa-bawa ke daerah mana gitu. Gitu ya, kuburkan. Semakin cepat dikuburkan, semakin bagus gitu. Itu mah syariat Bani Israel ya. Dan satu lagi yang pernah sering saya sampaikan ini mah ya, Nabi Musa di hadis Bukhari Muslim nomor 2372, Nabi Musa itu ketika didatangin malaikat maut, mau dicabut nyawa, malaikat mautnya kan sopan banget, wahai Musa, ini saya malaikat maut, mau nyabut nyawa engkau, minta izin gitu kan. Ajalmu sudah sampai, minta izin cabut nyawa engkau. Nabi Musa bilang, ntar dulu tunggu, kasih waktu sebentar. Oh silahkan, gitu. Lihat, malaikat maut kalau sama Nabi luar biasa ya. Kalau Bapak mah nggak mungkin bisa begitu. Malaikat maut. Kasih waktu sebentar. Ternyata dikasih waktu, mau ngapain? Nabi Musa doa. Wasa'alallah ayun yahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Nabi Musa itu ternyata cuma mau doa, minta kepada Allah agar diterbangkan ke Palestina. Karena ingin meninggal dan dikubur di Palestina. Beliau meminta agar kuburannya dari Masjidil Aqsa selemparan batu saja. Kabul oleh Allah. Kabul. Itulah Pak ya. Terakhir yang keenam. Nah, tanggung ya. Tapi juga ini juga Pak, keinginan untuk meninggal di Palestina, di negeri suci Palestina, di dekat Masjidil Aqsa, juga sudah tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Nah ini harus saya terangkan, jangan karena kisah ini kemudian kita bercita-cita dan meminta kepada Allah ingin meninggal di Palestina. Kecuali meninggalnya jihad ya, ngebantuin Hamas tuh ya, ngebantuin yang di Gaza. Tapi kalau bukan karena jihad mah, kita tidak dianjurkan untuk ingin meninggal dan dikubur di Palestina. Kenapa? Di hadis Bukhari Muslim Rasul mengatakan, "Manis tato aminkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata bil Madinah." Barang siapa bisa berjuang, berusaha agar meninggal dan dikubur di kota Madinah, maka berusahalah. Karena aku berjanji akan memberi syafaat kepada siapapun umat Islam yang meninggal di kota Madinah. Jadi kita apa ya? Cita-cita dan doa itu bukan ingin meninggal di Palestina, sebagaimana para nabi di masa lalu, tapi kita mah umat Nabi Muhammad, cita-cita dan doa itu ingin meninggal di kota Madinah. Di Madinah, bukan di Mekah Pak, di Madinah gitu. Janjinya apa? Syafaat Pak, dijamin syafaat meninggal di kota Madinah gitu. Terakhir,
Yang keenam, Palestina Ardul Anbiya, bumi para nabi, karena hanya Palestina satu-satunya negara yang pernah para nabi dan rasul seluruhnya hadir bersama-sama di waktu yang sama, di tempat yang sama, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, sholat berjamaah diimamin para nabi. Diimamin Nabi Muhammad. Kisahnya lanjutan yang dari tadi. Nabi Muhammad ngikat buruk di situ, masuk ke masjid. Ternyata di masjid sudah penuh sesat para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Berarti seluruh arwah para nabi di alam barzakh, di lapisan-lapisan langit dihadirkan semuanya di Palestina. Ya, di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad mengimami mereka, maka di Masjidil Aqsa itu ada mihrab Rasulullah. Mihrab Rasulullah itu adalah sebuah tempat di Masjidil Aqsa, tempat di mana Rasulullah SAW berdiri mengimami sholat seluruh para nabi. Untuk apa para nabi seluruhnya dari alam akhirat, alam barzakh diturunkan di Palestina, di Masjidil Aqsa? Pertama, untuk disilaturahmikan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua adalah untuk menginformasikan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah kelanjutan dari ajaran seluruh para nabi. Yang ketiganya adalah kemungkinannya Allah menurunkan para nabi seluruhnya di Palestina, di Masjidil Aqsa, mengobati rasa kangen para nabi atas kecintaan mereka ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Diobati kangennya dengan dihadirkan di situ semuanya. Maka dengan kisah ini, alhamdulillah satu pertemuan selesai ya. Itu sudah saya potong beberapa kisah ya. Mudah-mudahan cinta kita ke negeri Palestina berlipat-lipat lebih dalam, sehingga mudah-mudahan lebih semangat lagi kita berbuat, membantu dan membela penduduk Palestina. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan, hampirin saja saya setelah Isya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil muslimin al mustad'afina fi Filistin washdud wat'ataka ala adaidin minal yahudi wal kufari wal munafikin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.